Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari yang indah ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi 3 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai kalkulasi iman, mengubah untung menjadi rugi. Saudara-saudaraku, dalam dunia bisnis, keberhasilan diukur dari seberapa banyak keuntungan yang berhasil dikumpulkan. Kita bekerja keras untuk mengumpulkan keuntungan berupa materi, status sosial, gelar prestasi, hingga pengakuan dari orang lain. Secara alami kita akan mempertahankan semua keuntungan itu dengan sekuat tenaga, karena itulah yang membentuk identitas dan harga diri kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus memiliki daftar keuntungan yang sangat mengesankan. Ia adalah seorang Yahudi murni dari suku Benyamin, seorang Farisi yang sangat terpelajar dan memiliki ketaatan yang tanpa celah terhadap hukum Taurat. Di mata dunia saat itu, Paulus adalah orang yang sangat sukses dan terhormat. Namun sesuatu yang radikal terjadi ketika ia bertemu dengan Kristus. Paulus melakukan kalkulasi ulang atas hidupnya. Ia menggunakan kata yang sangat kuat, kerugian. Segala sesuatu yang dulu ia banggakan, sekarang ia anggap sebagai penghalang untuk mengenal Kristus secara pribadi. Saudara-saudara, mengapa Paulus menyebut hal-hal baik itu sebagai kerugian? Alasan yang pertama, potensi menjadi berhala. Hal-hal yang baik, karir, kepintaran, pelayanan, dan sebagainya bisa menjadi jahat jika hal-hal itu membuat kita merasa tidak butuh Tuhan atau membuat kita merasa lebih suci dari orang lain. Yang kedua, identitas yang salah. Saudara-saudara terkasih, jika identitas kita dibangun di atas keuntungan duniawi, kita akan hancur saat hal itu hilang. Paulus menemukan bahwa identitas di dalam Kristus adalah satu-satunya keuntungan yang tidak bisa hilang. Ketiga, fokus pada yang terbaik. Seringkali kita sulit mendapatkan yang terbaik, yaitu Kristus, karena kita sudah terlalu puas dengan yang baik, yaitu hal-hal duniawi. Paulus melepaskan yang baik demi mendapatkan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melalui nas firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi relevansi praktis dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu yang pertama, krisis identitas di era personal branding. Kita hidup di zaman media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, di mana kita didorong untuk membangun citra diri melalui pencapaian, gelar, penampilan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kita sering merasa berharga hanya jika daftar keuntungan atau prestasi kita panjang. Paulus mengingatkan bahwa identitas yang dibangun di atas prestasi duniawi itu rapuh. Nats ini ajakan untuk berhenti menjadikan pencapaian sebagai sumber harga diri. Jika kita kehilangan pekerjaan atau status, kita tidak kehilangan nilai diri, karena nilai sejati kita ada pada Kristus, bukan pada label duniawi kita. Yang kedua, bahaya kesalahan moral yang sombong. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen saat ini merasa untung atau lebih baik dari orang lain karena mereka rajin ke gereja,
aktif melayani atau merasa hidupnya lebih bermoral daripada orang berdosa di luar sana. Bagi Paulus, ketaatan agamanya yang hebat justru dianggap rugi jika hal itu membuatnya merasa tidak butuh anugerah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menjadi peringatan untuk menghancurkan kesombongan rohani. Segala amal dan pelayan kita adalah sampah jika digunakan untuk membanggakan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebebasan dari budaya ambisi buta. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, budaya modern memuja kerja keras tanpa henti demi menumpuk keuntungan, materi, dan posisi. Hal ini sering menyebabkan stres, kelelahan mental, dan hancurnya hubungan keluarga. Pernyataan Paulus memberikan perspektif prioritas. Menganggap hal-hal duniawi sebagai kerugian bukan berarti kita menjadi malas, melainkan kita tidak lagi diperbudak oleh ambisi tersebut. Kita bisa bekerja dengan tenang karena kita tahu bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Yang keempat, berani mengambil keputusan yang tidak populer. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, seringkali untuk setia kepada Kristus kita harus melepaskan keuntungan tertentu. Misalnya melepaskan kesepakatan bisnis yang tidak jujur namun menguntungkan, atau meninggalkan lingkungan pergaulan yang beracun namun populer. Firman Tuhan pagi ini memberikan keberanian untuk berani rugi demi iman. Keyakinan bahwa apapun keuntungan yang kita lepaskan demi mentaati Kristus itu bukanlah kerugian yang sebenarnya. Kehilangan sesuatu duniawi demi mendapatkan Kristus adalah investasi yang paling menguntungkan secara kekal. Yang kelima, menemukan kepuasan sejati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini menderita karena selalu merasa kurang. Mereka selalu mengejar keuntungan berikutnya namun tetap merasa hampa. Paulus menemukan bahwa Kristus adalah satu-satunya keuntungan yang memuaskan jiwanya, solusi bagi ketidakpuasan kita. Ketika kita menganggap Kristus sebagai yang terutama, kita bisa berkata, saya punya Kristus, maka saya punya segalanya, sehingga kita tidak lagi haus akan pengakuan dunia. Filipi 3 ayat 7 sebagai filter nilai. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah hal-hal yang selama ini kuanggap untung, yaitu uang, jabatan, pujian, dan sebagainya, justru sedang menjadi rugi bagiku karena menjauhkanku dari Kristus. Karena itu, berani menganggap dunia ini rugi adalah langkah awal untuk menikmati kekayaan Kristus yang tak terhingga. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita, supaya kita mampu mengkalkulasi ulang iman kita. Apa yang kita anggap menjadi keuntungan selama ini, tapi itu di luar Kristus adalah kerugian yang besar. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat dan pengungkapan rasa syukur. Dan mari jadikan hari ini adalah hari di mana kita bisa menaburkan kebaikan dan kebaikan. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.